Selamat datang kembali di seri filsafat untuk pemula. Kita akan mempelajari kali ini, di video hari ini, mengenai seorang filsuf yang bernama Socrates. Lewat video hari ini, Anda akan dibawa untuk mengenal seorang pemikir besar yang punya pengaruh luar biasa membentuk sejarah filsafat dunia. Hari ini kita akan menjalani kehidupan dan pemikiran dari Socrates. Dia tidak bisa dilepaskan dari sejarah filsafat. Bersiaplah untuk mengenal filsuf yang memulai tradisi filsafat moral dan dialektika. Dia adalah seorang yang hidup tidak hanya untuk berpikir, tetapi juga untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan. Baiklah, pertanyaan pertama. Siapa Socrates itu? Socrates lahir di Athena sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Pada masa itu, Yunani, khususnya Athena, sedang mengalami sebuah zaman keemasan. Socrates adalah seorang anak pemahat yang bernama Sophronicus, dan ayahnya bernama Sophroniscus, dan ibunya adalah seorang bidan bernama Phaenarete. Meskipun keluarga Socrates berasal dari kelas menengah, maksudnya bukan orang yang miskin, tetapi kehidupan dia sederhana dan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Socrates berbeda dengan banyak filsuf yang menulis buku untuk menuangkan pemikirannya. Socrates tidak meninggalkan karya apapun, baik dalam bentuk tulisan, puisi, atau apapun. Semua yang sampai hari ini kita ketahui tentang Socrates itu hasil tulisan, kesaksian, dan karya-karya muridnya, termasuk Plato. Dan juga selain Plato ada juga yang bernama Xenophon dan Aristophanes. Socrates bukanlah sekedar filsuf. Dia itu juga adalah seorang pemikir yang memperjuangkan nilai-nilai moral dan etika di dalam masyarakat. Socrates dikenal karena gaya hidupnya yang sangat sederhana. Dia suka bertelanjang kaki, keliling kota dengan pakaiannya yang compang-camping. Dia juga menghabiskan banyak hidupnya di jalanan Athena untuk berdialog dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dia tidak hanya ngobrol dengan filsuf-filsuf lain, dia juga malah menghabiskan waktunya untuk ngobrol dengan pedagang, prajurit, jenderal, hingga pemimpin politik. Socrates selalu mencari kebenaran dengan bertanya. Tentang apa? Tentang nilai-nilai yang paling dasar dan orang anggap mereka sudah tahu. Tapi dia tanyakan terus, seperti keadilan, kebajikan, dan kebijaksanaan, juga keberanian. Jadi semua orang mungkin tahu tentang apa itu keberanian. Oh, keberanian adalah bla 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 bla. Tetapi bagi Socrates itu bukan keberanian, maka dia akan tanyakan lagi. Jadi banyak hal yang orang-orang merasa sudah tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Nah, bertanya itu adalah metode Socrates. Maka salah satu kontribusi terbesar Socrates memang mengembangkan suatu metode filsafat yang unik di zamannya, yaitu metode dialektika, atau sekarang kita kenal sebagai metode Socrates. Metode dialektika itu melibatkan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk menggali asumsi, menganalisis konsep, dan menantang keyakinan yang sudah mapan. Sebagai contoh, jika seorang mengklaim bahwa keadilan adalah membantu teman dan menyakiti musuh, maka Socrates tidak akan langsung menerima pendapat tersebut. Sebagai gantinya, Socrates akan bertanya, apa itu keadilan? Apakah keadilan itu berarti menyakiti orang lain? Atau dapatkah keadilan itu bersifat relatif? Atau sebagai sesuatu yang memang dalam definisinya bersifat mutlak? Dengan cara Socrates yang unik ini dalam berfilsafat,
Sokrates menantang orang untuk berpikir lebih dalam dan meragukan bahwa asumsi-asumsi yang selama ini dianggap benar oleh tradisi itu memang sungguh-sungguh benar. Sokrates memang seringkali tidak memberikan jawaban langsung, jadi dia memang hanya bertanya dan bertanya, dia tidak memberikan jawaban secara langsung. Sebagai gantinya, Sokrates membantu orang lain untuk menemukan jawabannya lewat diskusi. Nah, apa yang dilakukan Sokrates ini nih unik dan menciptakan pendekatan yang pada masa itu memang sangat baru, pendekatan filsafat yang sifatnya interaktif kedua belah pihak. Jadi sang filsuf bertanya dan orang yang mendengarkan atau mengikuti pengajarannya menjawab, ya kan? Karena selama ini kan yang terjadi dalam pengajaran filsafat kan sang guru berkata, murid mendengarkan. Ini justru dibalik. Jadi ada sebuah proses interaktif tanya jawab. Untuk apa? Untuk mencari sebuah pengetahuan. Dan apa yang dilakukan Sokrates ini sekarang menjadi dasar bagi banyak tradisi filsafat di dunia. Nah, cuma Sokrates ini hidupnya tidak lancar-lancar amat gitu ya. Dia akhirnya mati dalam suatu proses pengadilan yang sesat, suatu proses pengadilan yang tidak adil. Sokrates memang terkenal karena pengadilannya yang kontroversial. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates ini dituduh dalam tanda petik merusak kaum muda. Dan karena pertanyaan-pertanyaan dan karya aktivitas filsafatnya itu, dia juga dianggap tidak menghormati dewa-dewa Athena. Tuduhan yang dilancarkan kepada Sokrates ini mencerminkan ketakutan sebenarnya dari sebagian orang terhadap ajaran Sokrates yang kritis tetapi dianggapnya subversif bagi tatanan sosial, dianggapnya akan mengganggu tatanan agama pada waktu itu. Namun Sokrates tidak pernah mundur dari keyakinannya. Pada saat pengadilan, Sokrates dengan gagah berani tidak meminta maaf atas tindakannya. Dia merasa benar. Sebaliknya dia membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya menjalankan misinya untuk mengajak orang berpikir lebih dalam dan mencapai kebijaksanaan. Sokrates mengungkapkan bahwa dia lebih memilih untuk melakukan apa yang benar-benar dia yakini sebagai kebenaran daripada mengikuti norma-norma sosial yang sebenarnya tidak adil gitu. Sokrates akhirnya dijatuhi hukuman mati. Caranya dia akhirnya meminum racun hemlock, sebuah racun dari tanaman hemlock yang memang pada saat itu populer untuk orang bunuh diri dengan hukuman ya. Meskipun hukuman yang diterima Sokrates itu sangat berat, Sokrates tidak pernah takut menghadapi kematiannya. Karena apa? Karena menurut Sokrates, kematian hanyalah suatu transisi menuju kehidupan yang lain. Dan orang yang menjalani hidup dengan keadilan dan kebajikan tidak perlu takut pada kematian. Wow, ini luar biasa. Saya sih takut. Oke, warisan Sokrates itu bagi kita lalu apa? Nah, Sokrates itu punya warisan yang besar untuk kita. Dia mempengaruhi perkembangan filsafat barat secara mendalam dan meluas. Dia dia disebut sebagai seorang bapak filsafat barat karena pendekatannya yang radikal terhadap pencarian kebenaran dan pemahaman diri. Metode Sokrates menjadi dasar bagi tradisi dialektika yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh murid-muridnya. Siapa saja? Ya Plato. Dan tentu saja cucu muridnya alias muridnya Plato sendiri namanya Aristoteles. Filsafat moral dan etika yang ditanamkan Sokrates itu berfokus pada pencarian kebajikan dan introspeksi yang menjadikan filsafat bukan hanya soal teori tetapi juga mengenai praktek hidup sehari-hari. Selain itu, ajaran-ajaran Sokrates mengenai pentingnya bertanya, meragukan, dan terus mencari kebenaran itu membuka jalan bagi perkembangan logika dan sains di masa depan. Hal ini tidak hanya merubah cara orang memandang dunia, lebih dari itu loh. Dia juga mempengaruhi bagaimana cara orang berinteraksi dengan orang lain, dengan satu sama lainnya.
Dari Sokrates kita banyak belajar bahwa pertanyaan adalah kunci untuk membuka pintu pengetahuan. Sokrates mengajarkan kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi untuk terus bertanya dan bertanya, untuk meragukan keyakinan yang selama ini kita pegang atau selama ini orang-orang di sekitar kita anggap benar sebagai kebenaran. Di dunia modern yang penuh dengan informasi dan pendapat yang beragam, semangat Sokrates seperti ini nih sangat relevan. Dalam menghadapi kebingungan dan keraguan, kita bisa menggunakan metode bertanya untuk menggali kebenaran dan membedakan antara fakta dan opini. Ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Sokrates adalah simbol dari keberanian intelektual. Dalam setiap dialognya, dia menunjukkan kepada kita bahwa filsafat adalah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir. Sebagai pemikir yang berani dan gigih mencari kebenaran, warisan Sokrates terus hidup dalam cara kita berpikir dan bertindak hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini tentang Sokrates. Jangan lupa untuk terus bertanya. Karena apa? Karena seperti kata Sokrates, kita orang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, maka terus bertanya untuk menemukan kebijaksanaan dan tetap berpikir kritis. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan filsafat kita dengan pemikir-pemikir besar lainnya. Selamat berpikir kritis.